underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa minimarket di Surabaya terancam ditutup atau lahan parkirnya disegel karena tidak bisa mengatasi masalah parkir liar. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kemarin itu berita soal supermarket, kalau nggak salah itu ada Alfamart atau Indomart ya. Itu yang diberitakan akan ditutup dan memang kelihatannya sudah disegel pakai polis line kuning itu ya. Tapi itu bukan polisi yang masang line-nya, tapi Satpol PP. Karena disinyalir atau banyak laporan bahwa minimarket tadi itu dikuasai oleh parkir liar, ya, juru parkir liar. Nah, entah bagaimana caranya, itu laporannya bisa masuk ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan peraturan bahwa minimarket yang masih lahan parkirnya dikuasai oleh preman, parkir liar, maka minimarket tersebut tidak boleh beroperasi karena merugikan konsumen, istilahnya seperti itu. Ya, tapi bersyukurlah ya bahwa ini sekarang udah selesai urusannya, di mana minimarket, supermarket tadi itu, minimarket yang kena masalah penyegelan tadi itu sudah tercapai kompromi, di mana setiap minimarket tadi itu membayar uang parkir kepada pemerintah daerah secara tahunan, borongan gitu ya. Nah, terus minimarketnya menyediakan juru parkir yang resmi dari minimarket itu sendiri. Ya, harus pakai seragam dan silahkan. Jadi kalau memang minimarket itu mengeterapkan sistem parkir gratis, ya juru parkir resmi tadi itu mewakili minimarket tersebut untuk mengatur parkirnya. Itu akhirnya komprominya seperti itu. Nah, juru parkir itu juga harus ada jam kerjanya, jam pagi sampai sore atau bagaimana ya. Tidak disebutkan bahwa juru parkir itu harus kerja sampai, kan ada minimarket yang 24 jam kan. Nah, itu enggak disebut ya. Jadi cuma pagi sampai sore. Ya, nah ini memang hal ini menjadi semacam pembelajaran ya. Coba kalau kita mau analisa apa sebetulnya yang terjadi dalam kasus ini. Apakah ini merupakan langkah win-win solution yang terbaik, Om Bob? Ya, sepertinya menyelesaikan masalah ya. Tapi kalau kita mau meneliti, sekarang itu kan banyak sekali minimarket itu, lahan parkirnya itu kan sebetulnya milik minimarketnya kan. Betul. Jadi kalau orang mau parkir belanja di minimarket tadi itu, kan masuknya ke lapangan lahannya pemilik minimarket tadi. Betul. Kalau dia gratis ya boleh. Ya silahkan. Dan anehnya kenapa lahan parkir yang digratisin itu harus nyetor uang parkir kepada pemerintah daerah secara borongan dalam setahun. Ini sebetulnya ya sedikit aneh ya. Orang parkir, kita punya lahan parkir digratisin kok kita disuruh bayar. Ya, padahal itu adalah salah satu keunggulan dari minimarket tadi, agar supaya orang kalau belanja barang sedikit, misalnya beli barang 5.000 atau 10.000, kalau kena parkir mobil kena 4.000, motor kena 2.000, kan parkir itu udah 20-40% dari yang dibelanjakan. Ini kan juga memberatkan. Sebetulnya ini adalah fasilitas gratis tuh sebetulnya bagus. Yang tidak bagus dan aneh, kenapa parkir di lahannya sendiri kok disuruh bayar? Kalau parkirnya di trotoar, di pinggir jalan, lah itu kan miliknya pemerintah, ya harus ada uang parkir, itu setuju. Nah, sekarang yang nomor 2. Kemarin dituduh kalau tidak bisa menertibkan juru parkir liar, maka supermarket atau minimarketnya tadi akan ditutup, cabut izinnya. Karena juru parkir liar itu mengganggu konsumen, mengganggu penduduk lah. Nah, ini apa juga betul? Ya, mestinya tugas menertibkan juru parkir. Sebetulnya
menertibkan preman tukang parkir gitu ya. Karena kalau udah juru parkir liar tuh kan bayarnya bisa seenaknya. Ya minta 5.000, 10.000 atau bagaimana, ada pokoknya nggak beres lah. Orang-orang paling nggak suka dengan juru parkir liar. Itu yang menertibkan kan pemerintah. Jangan yang disuruh menertibkan itu pemilik supermarket, minimarketnya tadi. Ini kan jadi aneh. Ya. Nah, tetapi akhirnya kan ya terjadi kompromi seperti ini. Ya mestinya pemilik minimarket yang tadi kena masalah itu mestinya juga udahlah, daripada terlalu banyak masalah, lebih bagus kita fokus pada penjualan barang, ya, penjualan omsetnya dari minimarket itu, daripada menentang aturan yang sebetulnya tidak bisa diterima oleh mereka. Ya dah, kompromi aja, akhirnya jadinya seperti ini. Lah ini sebetulnya memberikan contoh yang kurang baik ya. Ya ini kurang baik nih ya. Jadi ya syukurlah urusan ini sudah selesai. Tetapi ini adalah akan menimbulkan masalah yang akan datang. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.